Yang terhormat seluruh anggota Majelis Daerah Surabaya Timur II dari unsur utusan jemaat dan parampara. Mari bersama kita bersyukur di hadapan Tuhan atas segala kasih, kemurahan dan penyertaan-Nya, sehingga pada hari ini Sabtu 10 Oktober 2020 kita dapat melaksanakan persidangan ke-39 Majelis Daerah Surabaya Timur II dengan tuan rumah GKJW Jemaat Karangpilang. Persidangan kita saat ini masih kita lakukan dalam bentuk persidangan virtual dengan tata cara yang berbeda, sebab situasi dan kondisi di tengah pandemi masih kita rasakan. Mari terus berdoa dan ikut ambil bagian dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dan tatanan-tatanan baru dalam setiap pertemuan, dengan harapan badai ini akan segera berlalu. Adapun rangkaian pembukaan persidangan ke-39 Majelis Daerah Surabaya Timur II adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, renungan pembukaan sidang. Yang ketiga, sambutan Ketua Pelayan Harian Majelis Daerah Surabaya Timur II, dilanjutkan pembukaan sidang. Dan yang terakhir, kita akan memasuki pelaksanaan persidangan. Acara selanjutnya adalah renungan pembukaan sidang yang saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sarji. Oleh sebab itu, kepada Bapak Pendeta Sarji dipersilakan. Saudara-saudara, anggota persidangan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melaksanakan persidangan dengan mendasarkan diri pada firman Tuhan. Sebelum kita baca dan renungkan sabda Tuhan untuk mengawali persidangan ini, marilah kita bersama-sama satukan hati berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan, Bapa di surga, dan Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Karena Tuhan yang Maha Pengasih senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami, pribadi demi pribadi, kehidupan kami selaku pelayan-pelayan di tengah-tengah jemaat dan gereja-Mu, kehidupan kami sebagai gereja dan jemaat Tuhan. Di awal persidangan Majelis Daerah Surabaya Timur II ke-39 hari ini, kami akan bersama mendasarkan diri pada firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, berikanlah kami roh hikmat-Mu, agar dimampukan untuk mencari kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita ambil dari kitab Injil Lukas pasal 16, ayat 8 dan 9. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Judul renungan kita, saudara-saudara, adalah pandemi dan peluang pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tahukah kita bahwa pencuri, penipu, dan pencopet itu sesungguhnya adalah orang-orang yang cerdas? Bagaimana tidak? Untuk dapat berhasil mencuri, mereka harus punya kemampuan minimal setingkat di atas rata-rata.
Kalau hanya sama dengan yang lain, sama dengan orang yang dicuri, sama dengan aparat yang menangkap pencuri, pasti tidak akan berhasil. Baru latihan mencuri sekali, sudah tertangkap dan digebuki, dipenjara atau mati. Pencuri mesti cerdas, kreatif, dan inovatif. Makanya sekali-sekali kita harus belajar pada pencuri. Bukan belajar untuk mencuri, tetapi mencontoh kreativitas dan sifat inovatifnya itu. Bacaan kita tadi merupakan cuplikan dari perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ceritanya, ada bendahara yang tidak jujur, lalu akan di-PHK oleh bosnya. Seketika ia bingung, mencangkul, aku tidak dapat, mengemis, aku malu. Setelah sejenak memutar otak, ia menemukan cara, yakni memberikan amnesti atau potongan hutang kepada orang-orang yang berhutang. Dengan harapan ia mendapatkan imbalan baik dari mereka. Tuhan Yesus menutup perumpamaan itu dengan pesan, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Artinya, saudara-saudara, pertama, Tuhan Yesus mengapresiasi tindakan kreatif dan inovatif si bendahara itu. Yang kedua, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa anak-anak terang biasanya kalah cerdik dengan anak-anak dunia. Sidang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pandemi COVID-19 membawa dampak perubahan besar di segala tatanan kehidupan. Tatanan ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan termasuk tatanan kehidupan gereja. Sudah setengah tahun gereja tidak dapat melaksanakan pelayanan secara normal, ibadah YouTube, persembahan dijemput atau dikirim, kegiatan-kegiatan lainnya serba online. Hal ini pasti menimbulkan pergumulan serius di kalangan warga jemaat. Sesungguhnya apa sih esensi ibadah? Mungkin begitu pertanyaannya. Apa esensi persembahan? Apa esensi dari kegiatan-kegiatan gereja itu? Apakah ibadah sekedar berdimensi persekutuan? Ketika dilaksanakan secara online itu tidak nampak di sana. Ternyata lebih dari itu. Apakah persembahan sekedar rutinitas pelengkap dalam ibadah? Apakah kegiatan-kegiatan sekedar melaksanakan proyek? Pergumulan-pergumulan ini akan semakin terasa dampaknya justru nanti pada saat pasca pandemi. Ketika warga jemaat kembali beribadah di gereja, ketika persembahan kembali ditarik melalui kantong atau melalui amplop, ketika kegiatan-kegiatan lainnya kembali diaktifkan seperti sebelumnya. Kondisi ini merupakan saat yang tepat bagi gereja untuk melakukan update terhadap format pelayanan serta rumusan teologi dan eklesiologinya. Melalui persidangan MD ini, marilah kita ubah hambatan menjadi peluang. Seperti pepatah dalam bahasa Inggris, when life give you lemon, make lemonade. Ketika hidup memberikanmu limau, buatlah
limun. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sarji yang telah menyampaikan firman Tuhan di dalam persidangan kita kali ini, yang mengingatkan kepada kita di tengah tantangan, pergumulan, terkhusus di tengah pandemi COVID-19. Kita diajak untuk melihat bagaimana hambatan-hambatan yang ada kita ubah menjadi peluang di tengah pelayanan kita bersama. Selanjutnya kita akan bersama-sama memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Panitia Sidang ke-39 Majelis Daerah Surabaya Timur II, yaitu Bapak Erwianto. Sekaligus nanti akan dilakukan penyerahan palu sidang dan dilanjutkan dengan sambutan Ketua PHMD Surabaya Timur II sekaligus pembukaan sidang ke-39. Kepada Bapak Erwianto dipersilakan. Yang saya hormati PHMD Surabaya Timur II dan seluruh peserta persidangan. Bersyukur jika hanya oleh kemurahannya semata kita dapat dipertemukan dalam situasi yang kurang memungkinkan. Namun puji Tuhan, damai dan sejahteranya selalu ada pada kita sekalian. Kami panitia juga sangat mengucap syukur. Oleh karena penyertaannya, kami boleh dan mampu mewujud nyatakan mandat yang diberikan oleh PHMD kepada kami. Namun kami juga merasakan ada banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Secara pribadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota panitia atas segala kerjasama dan perjuangannya untuk mewujudkan acara ini. Yakinlah jerih payah panjenengan semua tidak akan pernah sia-sia. Saya akhiri sambutan saya dengan sebuah ungkapan, manuk podang wulune kuning, selamat bersidang, kasih Tuhan selalu mengiring. Gusti amberkahi. Bapak Ibu Saudara anggota Majelis Daerah Surabaya Timur II yang saya hormati, dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini, Shalom, salam patunggilan, salam sehat selalu. Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya mengajak kita bersama untuk bersyukur oleh karena tengah-tengah pandemi ini kita bisa melakukan tugas pelayanan kita lewat persidangan pada saat ini. Sidang Majelis Daerah ini memang pengalaman yang kedua kita lakukan secara daring. Karena itu saya mengajak semua anggota sidang, badan pembantu, mari bersama-sama kita menyatukan hati, menjawab tema GKJW mandiri dan menjadi berkat. Pandemi memang membuat situasi kita berbeda dari biasanya, termasuk sidang kita, pelayanan kita bersama. Karena itu saya mengajak mari bersama-sama kita ikut saling menjaga, saling melakukan tugasnya dengan baik agar pandemi ini bisa segera selesai. Saya sampaikan terima kasih kepada GKJW Jemaat Karangpilang, di dalamnya kepanitiaan yang sudah menata sehingga persidangan ini bisa berjalan sampai dengan saat ini. Semuanya sudah disiapkan dengan baik. Terima kasih kepada jemaat-jemaat yang telah mendukung, secara khusus anggota Majelis Daerah Surabaya Timur II, badan pembantu yang turut ambil bagian dan semua saja yang turut bersama-sama mendukung pelaksanaan sidang ini. Kiranya sungguh-sungguh semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan mari kita lakukan bersama-sama sebagaimana dimandatkan tugas kita masing-masing itu,
agar sidang sungguh menghasilkan sesuatu yang luar biasa demi kemajuan jemaat kita, MD kita, bahkan GKJW secara menyeluruh. Akhirnya saya menyampaikan selamat bersidang. Tuhan memberkati dalam kita mencari kehendak Allah. Matur nuwun, Gusti memberkahi. Bapak Ibu Saudara, anggota persidangan yang dikasihi Tuhan dimanapun panjenengan berada pada saat ini, karena acara kita sudah ditata sedemikian rupa, maka pada saat ini dengan menyebut nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sidang ke-39 Majelis Daerah Surabaya Timur II di GKJW Jemaat Karangpilang saya nyatakan dimulai. Silakan duduk kembali. Demikian tadi rangkaian acara pembukaan sidang ke-39 Majelis Daerah Surabaya Timur II sudah selesai. Akhirnya kepada seluruh peserta sidang kami ucapkan selamat mengikuti persidangan. Tuhan Yesus memberkati. Acara selanjutnya saya serahkan kepada pelayan harian Majelis Daerah Surabaya Timur II. Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan acara kita dengan memasuki sidang paripurna yang pertama. Di agenda acara kita hari ini, sidang paripurna yang pertama ini dimulai dengan pelantikan anggota baru, yaitu Pendeta Yudi Heri Setiono dengan Penatua Sokip dari GKJW Jemaat Kota Baru Triyorejo. Sebagaimana surat yang dikirim dari GKJW Jemaat Kota Baru Triyorejo, saya bacakan untuk kita semua. Permohonan pengunduran diri kepada yang terhormat Ketua PHMD Surabaya Timur II di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Dasarnya adalah keputusan rapat PMJ GKJW Jemaat Kota Baru Triyorejo Gresik tanggal 6 September. Bersama ini kami pelayan harian Majelis Jemaat GKJW Kota Baru Triyorejo Gresik memberitahukan bahwa atas nama Penatua Rudi Ferdinanto, Sailatup telah mengundurkan diri dari keanggotaan daftar kepengurusan MD Surabaya Timur II karena masalah kesehatan, dan sebagai gantinya adalah Penatua Sokip. Demikian surat permohonan ini dibuat. Atas bantuan dan pelaksanaannya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati pelayanan kita bersama. Teriling salam dan doa PHMJ Kota Baru Triyorejo, Ketua Pendeta Yohanes Puji Sugiharto dan Sekretaris 1 Penatua Sokip. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya saudara-saudara kita ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai anggota majelis daerah, karena itu saya undang saudara-saudara nanti untuk berdiri di depan. Secara khusus juga karena di GKJW Jemaat Trosobo ini baru saja mendapatkan pendeta baku dalam diri Pendeta Yudi Heri Setiono. Karena itu kepada saudara-saudara yang saya sebut namanya, saya mohon untuk berdiri di depan. Bapak Ibu Saudara anggota sidang yang dikasihi Tuhan, bersama-sama saudara kita ini kita sahkan menjadi anggota Majelis Daerah Surabaya Timur II mulai saat ini sampai akhir periode kita bersama. Mari kita bersama tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kehadirat-Mu yang kudus atas segala berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga saat ini kami boleh ada bersama secara khusus di dalam kami melakukan tugas pelayanan di Majelis Daerah Surabaya Timur II. Terima kasih Bapa, dalam kehidupan pelayanan selalu silih berganti. Ada yang pergi, demikian ada yang datang.
Kami menyadari itulah karya Tuhan. Secara khusus pada saat ini sebagai anggota majelis daerah yang baru, Bapak memberikan saudara kami untuk boleh bersama-sama Pendeta Yudi Heristiono dan Penatua Sokip. Kami menyerahkan saudara-saudara kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati di dalam membangun kebersamaan sebagai anggota majelis daerah, sehingga pelayanannya sungguh boleh bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kemajuan Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami juga menyerahkan keluarga mereka. Bapa memberkati, kiranya senantiasa boleh mendukung, sehingga kedua saudara kami boleh melakukan tugas pelayanannya dengan penuh tanggung jawab. Kami juga menyerahkan saudara kami yang telah mengakhiri, Bapak Rudi. Bapak memberkati, Bapak mengasihi di dalam pelayanan, dalam tugas karya masing-masing di keluarga terlebih. Kiranya kekuatan, kemampuan, dan damai sukacita senantiasa mereka alami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Oke, selamat bergabung, selamat melayani. Silakan duduk kembali. Oke, baik Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama melanjutkan acara kita. Di agenda yang berikutnya adalah pengesahan acara sidang. Karena itu kepada saudara sekretaris mohon untuk membacakan atau mungkin ada hal-hal yang perlu direvisi. Susunan acara sidang ke-39 tahun 2020 MD Surabaya Timur 2. Susunan acara ada sebagai berikut. Pembukaan sidang pada tanggal 10 Oktober dilakukan secara virtual. Kemudian pengajuan pertanyaan atau tanggapan dari peserta sidang dilakukan pada tanggal 10 sampai 11 Oktober sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Tanggapan-tanggapan dilakukan melalui grup WA anggota MD. Tanggapan-tanggapan dari PHMD akan dilakukan pada tanggal 13 Oktober tahun 2020 secara daring. Rapat seksi dilakukan pada tanggal 14 sampai 18 Oktober. Semua seksi disarankan melakukan rapat seksi secara daring. Sidang paripurna dilakukan melalui daring pada tanggal 31 Oktober tahun 2020. Demikian pembacaan susunan acara sidang majelis daerah. Bapak Ibu Saudara anggota sidang yang dikasihi Tuhan, agenda acara kita memang agak khusus karena memang tidak seperti biasanya, sehingga melompat-lompat begitu agak jauh. Dan beberapa revisi tadi yang semula kita memang kepingin melakukan sidang paripurna itu secara ragawi dalam satu hari, tapi karena situasinya yang belum memungkinkan maka tetap kita lakukan semuanya secara daring. Dengan catatan-catatan tadi dan perubahan-perubahan itu, maka susunan acara kita sahkan menjadi susunan acara sidang kita ke-39 tahun 2020. Baik, anggota sidang yang saya hormati, bersama-sama kita melanjutkan ke agenda yang berikutnya, yaitu pengesahan tata tertib sidang. Monggo sekretaris, mungkin ada catatan yang perlu dijelaskan, bahkan mungkin ada perubahan kecil, dipersilahkan. Tata tertib persidangan ke-39 tahun 2020 Majelis Daerah Surabaya Timur 2. Perubahan pada pasal 2 pelaksanaan persidangan. Pada ayatnya yang ke-6 ditambahkan karena pandemi COVID-19, maka sidang majelis daerah dilakukan secara daring dari tanggal 10 sampai dengan 31 Oktober.
Perubahan yang kedua pada pasal 3, peserta sidang. Karena pandemi COVID-19, sidang Majelis Daerah Surabaya Timur II dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Daerah, Ketua dan Sekretaris BPMD, Vikar, dan Pendeta Emeritus. Penekanan pada bab 4, ayatnya yang keempat, karena pandemi COVID-19, maka rapat seksi sebisa mungkin dilakukan secara daring. Jikalau ada perubahan, maka ketua seksi diharapkan menghubungi PHMD. Demikian pembacaan tata tertib sidang selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara anggota Majelis Daerah Surabaya Timur II. Tata tertib persidangan ke-39 tahun 2020 yang sudah dibacakan tadi dengan beberapa catatan. Dengan begitu kita terima tata tertib ini sebagai tata tertib selama persidangan kita berjalan dari tanggal 10 sampai 31 Oktober 2020. Terima kasih. Kita lanjutkan agenda kita, Bapak Ibu saudara. Kalau di agenda urutan D adalah laporan PHMD Surabaya Timur II kepada persidangan ini. Di dalamnya nanti ada bendahara, ada sekretaris bendahara, KP2 dan Komperlitbang. Karena itu pimpinan sidang saya serahkan kepada Wakil Ketua dalam diri Pendeta Dwi Hastuti. Dipersilahkan, Bu. Terima kasih Pak Indro Sujarwo untuk waktu yang diberikan kepada saya. Pimpinan saya ambil alih. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki penyampaian laporan-laporan diawali oleh laporan PMD dan informasi-informasi terdiri dari informasi PHMA dan Dewan, informasi lintas MD, dan informasi YBPK Wiyung. Kita akan mengawali untuk yang pertama adalah laporan PHMD Surabaya Timur II yang akan disampaikan oleh Ketua MD ST2 yaitu Bapak Pendeta Indro Sujarwo. Keaturan. Bapak Ibu saudara anggota persidangan yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan laporan pelayan harian Majelis Daerah Surabaya Timur II kepada persidangan ke-39 saat ini. Nanti saya akan berbagi dengan sekretaris. Bagian awal pendahuluan saya baca demikian. Bapak Ibu saudara peserta sidang yang dikasihi Tuhan, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan karena berkat penyertaan, bimbingan serta campur tangannya, Majelis Daerah Surabaya Timur II dapat melaksanakan salah satu dari tugas panggilannya, yaitu sidang ke-39 tahun 2020 Majelis Daerah Surabaya Timur II yang saat ini diterima oleh saudara kita GKJW Jemaat Karangpilang. Dalam persidangan ini kita juga patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih, karunia, dan campur tangannya kita bisa menjalani pelayanan semester 1 di tahun 2020 dengan dipandu tema mandiri dan menjadi berkat. Persidangan adalah wahana bagi kita untuk bersama berdoa dan mencari kehendak Tuhan dengan cara berkomunikasi, bermusyawarah, dan mengambil keputusan sebagaimana tertuang dalam Pranata tentang rapat-rapat bab 1 pasal 1 sampai 3. Di tengah-tengah persoalan dan pergumulan yang terjadi dalam rangka menghayati tugas dan panggilannya. Demikian pula persidangan adalah merupakan wahana bagi para anggotanya untuk dapat saling membina dan mengembalakan dengan semangat kasih yang didasarkan pada pemahaman bahwa rapat-rapat adalah merupakan bagian dari wujud nyata Gereja Kristen Jaiwetan sebagai satu tubuh dan satu keluarga Allah yang para anggotanya terpanggil untuk hidup bersama
sehati, dan sepikir. Perlu diketahui bersama bahwa persidangan ke-39 2020 MD Surabaya Timur II kali ini akan dibahas evaluasi pelaksanaan PKT tahun 2020 dimulai bulan Januari sampai dengan Juni 2020 dan pembahasan konsep PKT 2021 Majelis Daerah Surabaya Timur II. Sangat diharapkan peserta sidang dapat menggumuli dan mencermati laporan PMD, BPMD, informasi jemaat, informasi lintas MD, informasi PHMA, dan Dewan, serta informasi YBBK Wiyung agar persidangan kali ini dapat membuahkan hasil yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Perlu kami informasikan juga bahwa dalam persidangan ini telah dilantik anggota baru Majelis Daerah Surabaya Timur II. Hal ini dikarenakan ada mutasi pendeta jemaat, yaitu Pendeta Yudi Heri Setiono, SSI Teol, dan dari Jemaat Trosobo. Demikian juga Penatua Sokip dari Jemaat Kota Baru Triorejo. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat-jemaat di lingkup pelayanan MD Surabaya Timur II dan BPMD Surabaya Timur II serta semua pihak yang telah bekerja sama dalam pelayanan. Kami BHMD Surabaya Timur II juga memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam pelayanan selama ini. Di bawah ini kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BHMD yang antara lain akan dibacakan oleh Sekretaris. Laporan umum. Kegiatan yang telah dilakukan PMD Surabaya Timur II dari Januari sampai dengan Juni 2020. Bapak, Ibu, dan Saudara peserta sidang, PMD sebulan sekali mengadakan rapat rutin tempat bergantian dan juga mengikuti rapat PMA personalia sesuai dengan kalender GKJW. Di samping kegiatan tersebut, kami juga mengadakan kegiatan sebagai berikut. Bapak, Ibu, dan Saudara peserta sidang bisa membacanya di halaman 10 sampai dengan 11. B. Personalia, pendeta aktif. Demikian pula dengan personalia, Bapak Ibu bisa membaca sendiri di halaman 11. Yang kami informasikan adalah yang kelima, yaitu keberadaan vikar yang ada di MD Surabaya Timur II. Di Gresik, Vikar Bima Wahyu Pamungkas, di Wiyung Vikar Sinta Rohana Edwin, di Karangpilang Vikar Eka Putri CM. Pelaksanaan keputusan sidang MD Surabaya Timur II ke-38 tahun 2020. Artikel 18, sidang menugaskan PMD untuk mengusulkan ke sidang MA 117 tahun 2020 agar GKJW mengganti beberapa bacaan Alkitab dalam RK agar sesuai dengan kalender liturgis GKJW. Sudah dilaporkan dalam sidang MA ke-117. Artikel 19, sidang menugasi PMD Sekyu Paguyuban Alumni PTWG untuk menyampaikan informasi keuangan iuran anggota dalam setiap persidangan. Belum dilaporkan oleh Paguyuban PTWG. Artikel 21, sidang menugasi PMD Sekyu BPMD yang mengadakan kegiatan terpadu supaya berkoordinasi dengan baik. Akan diterapkan dalam PKT tahun 2021. Artikel 22, sidang menugasi PMD Sekyu P2A agar dapat memprogramkan kegiatan sosialisasi Gereja Ramah Anak dalam PKT 2021 dan mendampingi jemaat-jemaat dalam mewujudkan Gereja Ramah Anak. Sudah masuk dalam PKT 2021. Artikel 23, sidang menugasi PMD Sekyu P2A dan KPPM membuat program pendampingan pemuda kepada remaja dan diprogramkan di PKT 2021. Sudah masuk dalam PKT 2021. Artikel 24, sidang menugasi PMD Sekyu KPP AYD agar dapat memprogramkan kegiatan tersebut dalam PKT 2022 akan dimasukkan dalam PKT 2022.
Artikel 25, evaluasi pelaksanaan PKT MDST 2 tahun 2019 bidang kesaksian dengan pelaksana Pokja PEW dapat diterima dengan rekomendasi proyek pembangunan nomor P.D30219 dan P.D30319 Sarasean pendampingan pengembangan ekonomi warga dan Sarasean jiwa kewirausahaan sejak anak-anak tidak perlu di PKT-kan lagi di tahun berikutnya, tidak akan dimasukkan dalam PKT 2021. Artikel 26, 1. Sidang menugasi PMD MDST 2 agar jemaat selingkup MDST 2 mengurangi penggunaan plastik dan peduli terhadap lingkungan. 2. Kegiatan ini diawali dengan pengurangan penggunaan plastik dalam sidang MD ke-39 2020 di Jemaat Karangpilang. Telah dikirimkan surat ke jemaat-jemaat. 2. Telah dikoordinasikan dengan Jemaat Karangpilang sebagai panitia pelaksanaan sidang MD. Artikel 27. 1. Sidang menugasi PMD, CQ, PEW, KPPM, KPPW melaksanakan Expo di lingkup MDST 2 pada tahun 2021 dengan KPPW sebagai leading sektor. 2. Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk pembinaan dan pengembangan UMKM. Sudah masuk dalam PKT 2021. Artikel 28. 1. Sidang menugasi jemaat-jemaat untuk memprogramkan medical check up dan pasmir bagi para pendeta jemaat selingkup MDST 2 dan istri atau suaminya mulai tahun 2021. 2. Program tersebut dilaksanakan minimal 1 kali. 3. KPPLD memantau pelaksanaannya di jemaat-jemaat dalam raker. Sudah disampaikan ke jemaat-jemaat. Artikel 29. Sidang menugasi PMD CQ PMDST 2 CQ KPPLD untuk mem-PKT-kan pertemuan PMJ CMDST 2 di tahun 2021. Sudah masuk dalam PKT tahun 2021. Artikel 30. Sidang menugasi PMDST 2 CQ Komperlibang MDST 2 dan membuat draft efisiensi persidangan dan hasilnya dapat dilaporkan pada sidang MDST 2 ke-39 yang nantinya dapat diputuskan untuk dilaksanakan pada sidang MDST 2 ke-40. Sudah masuk dalam laporan Komperlitbang. 31. 1. Sidang mencabut artikel 31 sidang MD ke-31 tahun 2016 tentang besaran cinta kasih untuk pendeta jemaat minimal Rp1.000.000. 2. Sidang menugasi jemaat-jemaat sewilayah pelayanan MDST 2 agar memberlakukan batasan minimal besaran transport, uang tamu dan uang pulsa yang semula minimal 1 juta menjadi minimal 1,5 juta dimulai tahun 2021. 3. Besaran cinta kasih bagi pendeta tersebut ditinjau setiap tahun dengan besaran kenaikan disesuaikan kemampuan jemaat. 4. Kenaikan cinta kasih ini dilakukan setiap bulan Januari pada setiap tahunnya. Sudah disampaikan kepada jemaat-jemaat. Artikel 32. Sidang menugasi PMD mengusulkan ke sidang MA 117 tahun 2020 agar GKJW menerbitkan kembali buku direktori yang diperbarui setiap 5 tahun sekali. Sudah disampaikan ke dalam sidang MA ke-117. Menunggu akta MA. Artikel 33. 1. Cinta kasih pendeta mutasi dan pendeta emeritus di wilayah MD Surabaya Timur 2 adalah sebesar uang boyong 1 kali JKHP dan 3 kali JKHP ditambah cinta kasih. Mohon maaf. Artikel 33. Cinta kasih pendeta mutasi dan pendeta emeritus di wilayah MD Surabaya Timur 2 adalah sebesar uang boyong 1 kali take home pay ditambah 3 kali take home pay ditambah cinta kasih kehormatan jemaat sesuai kemampuan jemaat diberlakukan sejak keputusan ini dibuat. Untuk keperluan tersebut jemaat-jemaat sewilayah pelayanan MDST 2 untuk menabung uang mutasi setiap tahun. Sudah disampaikan kepada jemaat-jemaat. Artikel 34. 1. PHMDST 2 Sidang menugasi 1 PMDST 2 untuk mengambil alih kepanitiaan persidangan ke-38 yang seharusnya dilaksanakan oleh Jemaat Karangpilang, dilaksanakan oleh PHMD ST2. 2. PMD ST2 CQ Komperlitbang untuk menata dan melaksanakan persidangan secara daring.
3. PHMD ST2 CQ Bendahara untuk mengatur anggaran pelaksanaan sidang menggunakan sewajarnya dari kas MD ST2. 4. PHMD ST2 untuk menetapkan sidang MD ST2 ke-39 dilaksanakan di Jemaat Karangpilang dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi. Sudah dilaksanakan. Artikel 35. 1. Sidang menugasi PMD mewajibkan jemaat-jemaat membentuk tim gugus tugas persiapan ibadah di masa kenormalan baru. 2. Sidang menugasi PMD CQ KPPLD sebagai gugus tugas persiapan ibadah untuk mendampingi jemaat-jemaat dalam mempersiapkan ibadah di masa kenormalan baru. 3. Segala pembiayaan terkait dengan pendampingan menjadi tanggung jawab PMD. 4. Sidang menugasi PMD mewajibkan seluruh jemaat di lingkup MDST 2 untuk melakukan sosialisasi persiapan minimal selama 3 bulan secara berturut-turut, dimulai sejak bulan Juni 2020 dengan tahapan sebagai berikut. 1. Bulan Juni pembentukan tim gugus tugas persiapan ibadah di jemaat-jemaat. 2. Bulan Juli sosialisasi di jemaat-jemaat. 3. Bulan Agustus KPPLD melakukan pendampingan dengan melakukan pemeriksaan ke jemaat-jemaat. Ibadah minggu di gereja MDST 2 diselenggarakan secara serentak pada minggu pertama bulan September tahun 2020. Sudah dilaksanakan. Artikel 36. 1. Sidang menugasi PMD, CQ, KPPLD, dan Komperlitbang D untuk mengunjungi dan mendampingi proses pendewasaan pepantan menganti. 2. Pendewasaan pepantan menganti diusulkan dalam sidang MA ke-118 tahun 2021. Dalam proses. Artikel 37. Sidang menugasi jemaat-jemaat se-MDST 2 agar memberlakukan pemberian cinta kasih bagi pendeta jemaat lain sewilayah MDST 2 yang akan mutasi minimal sebesar 500.000 per jemaat. Sudah disampaikan kepada jemaat. 38. Sidang menugasi PMD CQ Komperlitbang D untuk mengevaluasi pelaksanaan raker terpadu untuk periode 2019 dan 2020 dan hasilnya dilaporkan dalam masa persidangan ke-1 tahun 2021 sudah disampaikan dalam laporan Komperlitbang. Artikel 39. Sidang menugasi PMD CQ BPMD agar menggunakan format laporan yang telah disediakan Komperlitbang agar memudahkan untuk proses pelaporan. Sudah dilaksanakan dalam pelaporan bahan sidang ke-39 MD Surabaya Timur 2. Artikel 46. Sidang menugasi PMD untuk menghimbau BPMD menata program pendaratan materi dari BPMA dengan bersamaan raker telah disampaikan dalam rakor. Artikel 52. Sidang menugasi PMD untuk menghimbau kembali agar jemaat-jemaat segera membentuk pokja beasiswa di tingkat jemaat yang menginduk kepada KPPL telah disampaikan kepada jemaat-jemaat. Artikel 55. Sidang menugasi PMD ST2 menghimbau BPMD agar melaksanakan kegiatannya berdasarkan PKT yang sudah disahkan dalam persidangan MDST 2 telah disampaikan dalam rakor. Artikel 56. Sidang menugasi PMD agar menghimbau PHMJ di lingkup MDST 2 segera melaksanakan administrasi secara elektronik telah disampaikan kepada jemaat-jemaat. Artikel 57. Sidang menugaskan PMD untuk menghimbau jemaat di lingkup MDST 2 dalam menerima surat dari Paguyuban GKJW Surabaya bila tidak ada otorisasi dari MD mohon konfirmasi ke PMD. Telah disampaikan kepada jemaat-jemaat. Lain-lain dan usulan. Pandemi COVID-19 telah merubah banyak kebiasaan dalam kehidupan berjemaat kita. Meskipun demikian kita bisa berharap bahwa COVID-19 tidak melumpuhkan kreativitas warga jemaat dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mengusulkan agar pada tahun 2021 diadakan Festival Cipta Lagu Rohani dengan tema Tangguh di Tengah Pandemi COVID-19. Petunjuk teknis pelaksanaan lagu rohani dengan tema Tangguh di Tengah Pandemi COVID-19. Petunjuk teknis pelaksanaan dimandatkan kepada KPMG. Lagu-lagu yang terkumpul akan kita kirimkan ke Majelis Agung untuk memperkaya kidung kontekstual GKJW. Dengan demikian maka akan ada sebuah karya yang menandai pandemi COVID-19 di tahun 2020. Ini akan menjadi warisan bagi anak cucu kita di masa yang akan datang, yang menyaksikan cara generasi kita sekarang ini beradaptasi terhadap pandemi yang akan menjadi pembelajaran pula atas diri mereka di masa yang akan datang.
2. Warga GKJW memiliki potensi sumber daya ekonomi yang luar biasa dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan ekonomi kreatif lainnya. Seringkali sumber daya ekonomi tersebut tidak bisa berkembang karena kesulitan pemasaran. PHMD melihat adanya peluang kerjasama yang baik antar jemaat di MD Surabaya Timur II atau Semajelis Agung. Akan sangat baik jika kita membentuk pasar paseduluran yang menjadi tempat pemasaran bagi seluruh potensi ekonomi warga. Sebagai contohnya, warga Gresik, Pepantan Balung Tunjung berternak ayam Jawa Super, harga ayam di Tengkulak anjlok dan menimbulkan kerugian, lalu ayam ditawarkan ke Wiyung, Karangpilang, dan Induk Gresik. Ternyata respon ketiga jemaat tersebut sangat bagus dan kerugian dapat dihindari. Petunjuk teknis pelaksanaan akan diatur oleh PEW dan PHMD. Demikian laporan pertanggungjawaban kami, kiranya dapat dipakai sebagai bahan kajian dan evaluasi dengan harapan untuk mendapatkan perhatian dalam sidang ke-39 tahun 2020 MD Surabaya Timur II. Akhirnya kami mengucapkan selamat bersidang. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanan kita bersama. PHMD Surabaya Timur II, Ketua Pendeta Indro Sujarwo SAG, Sekretaris 1 Pendeta Ari Musdiorini MSI Teol ditandatangani. Pembacaan selesai. Dilanjutkan dengan laporan Bendahara Majelis Daerah Surabaya Timur II, keaturan. Salam sejahtera, salam patunggilan dan sehat semua bagi kita sekalian. Bapak Ibu peserta sidang yang kami hormati, kami Bendahara Majelis Daerah akan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan semester 1 pada persidangan reguler kedua ini. Laporan keuangan pada semester 1 ini dimulai pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun 2020. Yang akan kami informasikan demikian, bahwa laporan keuangan kita pada materi sidang disajikan pada halaman 17 sampai dengan 27 materi sidang kita, persidangan ke-39 Jemaat Karangpilang. Posisi keuangan kita pada semester 1 pada akhir Juni tahun 2020, kas tunai sebesar 1.961.400, kas yang ada di bank sebesar 224.735.797,62. UDP nihil. Penerimaan dari dana persekutuan pada tahun 2020 semester yang pertama sebesar 218.580.400 rupiah. Penerimaan dari bunga Bank Mandiri sebesar 844.285,55. Penerimaan lain-lain yang berupa persembahan dari kegiatan Januari sampai dengan Maret yang lalu sebesar 2.997.000. Ini penerimaan kita di semester yang pertama. Sedangkan pengeluaran kita di semester yang pertama tahun ini, pengeluaran dari pelayan harian majelis daerah sebesar 106.446.700 rupiah, 43% dari anggaran kita. Pengeluaran rutin badan pembantu 14.390.000, 35% dari anggaran. Pengeluaran pembangunan badan pembantu sebesar 21.317.500, 12% dari anggaran. Biaya bank sudah terserap 278.257,12, 23%.
dari anggaran yang ada. Sedangkan dana titipan yang dititipkan di majelis daerah, yang pertama tanggul bencana sebesar 3.669.000, dana tabungan persidangan majelis agung yang sudah kita kumpulkan dari jemaat-jemaat sebesar 87.550.000. Dana pengobatan yang kita himpun untuk mendukung pengobatan yang dititipkan di MD sebesar 6.316.000. Titipan PTWG Gresik sebesar 20 juta. Bapak Ibu, kita akan lihat dana persekutuan tahun 2020 siapa yang sudah lunas. Mungkin nanti bisa kita versani juga di layar nantinya. Dari dana persekutuan yang ada, yang saat ini sudah masuk, jemaat Babatan sudah masuk 24 juta, 77%, jemaat Darmo 23.800, 33%, jemaat Gresik 44 juta, 79%, jemaat Jambangan 10 juta, 52%, jemaat Karangpilang 21.600.000, 50%, jemaat KBD untuk tahun 2020 masih nihil, masih nol, telurnya belum pecah. Jemaat Lamongan 19 juta sudah lunas, Luwung 16 juta 97%, Manuan 34 juta 920 90%, Mojosari Rejo 12 juta 600 rupiah 75%, Simomulyo 31 juta 100 ribu 81%, Jemaat Tanjung Perak 5 juta 20%, Jemaat Rosobo 18 juta 800 sudah lunas 100%, Jemaat Wiyung 62 juta 600 ribu 100%. Kalau kita ranking juaranya, yang pertama Jemaat Wiyung, yang kedua yang sudah lunas juaranya Jemaat Lamongan, yang ketiga Jemaat baru, Jemaat Rosobo yang dapat melunasi. Kita berikan aplaus untuk dana persekutuan yang sudah lunas. Informasi saja untuk arisan semen, nanti akan kami informasikan di persidangan lintas MD dalam kurun waktu yang berikut. Demikian Bapak Ibu informasi keuangan yang disampaikan oleh Bendara. Terima kasih jemaat-jemaat yang sudah nyengkuyung dana persekutuan tahun 2020. Demikian laporan Bendara, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih untuk Bendahara Majelis Daerah Surabaya Timur II yang telah menyampaikan laporannya. Sekarang dilanjutkan untuk KP2MD menyampaikan laporannya di dalam persidangan ke-39 MD ST2. Keaturan. Bapak Ibu yang terkasih, peserta sidang yang kami hormati, kami sebagai KP2 untuk menyampaikan beberapa hal dari hasil pemeriksaan kami, terkhususnya untuk keuangan MD ST2 untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2020. Dan di dalam materi sidang bisa dilihat di halaman 26 sampai dengan 36. Adapun hal yang kami sampaikan bahwa terdapat perbedaan atau selisih untuk halaman 26
Buku kas seharusnya sebesar 1.966.400. Di dalam buku kas itu tercatat 1.961.400, seharusnya 1.966.400. Karena ada salah pencatatan sehingga selisih 5.000. Pencatatan tanggal 17 April 2020 seharusnya 90.000, tercatat 95.000. Tentunya mohon nanti dikoreksi oleh bendara. Posisi keuangan tadi sudah disampaikan oleh bendara. Dan halaman 29 ini terdapat beberapa hal, yaitu masalah administrasi 1 sampai dengan 11. Itu ada komisi-komisi yang mana di dalam pengeluaran itu tidak dilengkapi dengan bukti kas atau kwitansi. Juga belum ada dibuatkan laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Demikian juga dalam pengeluaran tanpa adanya dilengkapi dengan pengajuan anggaran. Tentunya ini juga tugas daripada bendara sebelum BPMD menyerahkan LPJ-nya diperiksa terlebih dahulu kelengkapannya. Halaman 31 bahwa ini perbandingan realisasi anggaran tahun 2019 dengan tahun 2020. Tahun 2019 itu anggaran pengeluaran maupun penerimaan 453.500.000, untuk realisasinya 223.614 sekian. Sedangkan penerimaan 170.229. Ini posisi Januari 2019 sampai dengan Juni 2019. Nah, bagaimana dengan perbandingannya tahun 2020? Ini jenengan bisa kersani di halaman 32, dan intinya di halaman 33 bahwa anggaran tahun 2019 453.500.000, tahun 2020 anggaran 499.500.000. Ini ada kekeliruan, mohon maaf, untuk dibaca bukan kenaikannya 66 tapi 46 juta. Di situ tertulis 66 juta, mohon maaf. Jadi ada kenaikan 10%. Untuk penerimaan tahun 2019, ini Januari juga sampai dengan Juni, 191.134 sekian. Tahun 2020 dalam situasi kondisi pandemi justru ini ada kenaikan sebesar 31 juta. Yaitu dari penerimaan tahun 2019 191 juta, tahun 2020 222 juta. Sedangkan pengeluaran tahun 2019 itu sebesar 223 juta, tahun 2020 142 juta. Ini karena memang tahun 2020 ini setelah pandemi banyak proyek-proyek mungkin yang enggak jalan karena situasi dan kondisi yang sudah berjalan mungkin kebanyakan yang rutin. Demikian yang kami sampaikan, tentunya atas temuan-temuan tersebut agar dapatnya untuk ditindaklanjuti. Demikian yang dapat sampaikan untuk bahan sidang, dan selamat bersidang, Tuhan memberkati.
Terima kasih Bapak Sujito untuk laporan KP2 yang telah dilakukan. Dan sekarang diberikan waktu untuk Kompolitbang menyampaikan laporannya ke aturan. Terima kasih pimpinan, waktu yang diberikan untuk kami. Shalom, salam sehat, salam patunggilan untuk Bapak Ibu peserta persidangan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kami Kompolitbang melengkapi laporan PHMD terkait dengan perencanaan maupun pelaksanaan program kegiatan di lingkup Majelis Daerah Surabaya Timur II. Peserta persidangan bisa mencermati di dalam buku materi di halaman 37 hingga 51. Persidangan yang kami hormati, adapun tema yang menjiwai program pembangunan jangka panjang PPJP, BKJW, PPJM yang pertama dan PKT yang hendak kita sahkan dalam persidangan ini, yaitu mandiri dan menjadi berkat. Ini menjadi fokus, menjadi perhatian kita semua, sehingga tema besar ini bisa mendarat di seluruh warga jemaat. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam persidangan Majelis Daerah ke-39 ini merupakan persidangan perencanaan. Dan materi yang sudah kita terima ada 2 buku. Yang pertama buku materi yang warna hijau, yang di dalamnya ada laporan PHMD, informasi jemaat, laporan kegiatan BPMD, pesan PHMA, dan informasi Dewan Majelis Agung. Dan buku yang kedua bersampulkan biru muda, yaitu konsep PKT MDST 2 tahun 2021. Ini yang hendak kita gumuli, kita cermati bersama seluruh persidangan, sehingga PKT kita ini boleh membawa tema besar tadi, dan tentunya boleh menjadi berkat bagi seluruh warga jemaat. Selanjutnya, dalam persidangan kali ini kita juga hendak menerapkan arahan kebijakan dari Majelis Agung, di mana kebijakan menjalankan fungsi-fungsinya, di mana kita tahu bahwa fungsi Majelis Agung adalah fungsi strategis, fungsi Majelis Daerah fungsi koordinatif, dan fungsi Majelis Jemaat adalah fungsi operasional. Dan tentunya akan berdampak pada anggaran dan hak istimewa jemaat. Fungsi-fungsi yang hendak kita jalankan ini. Selanjutnya dalam rangka penerapan arah kebijakan dari Majelis Agung, Majelis Daerah dalam persidangannya yang ke-34 2018 pada artikel 16 sudah memberikan batasan-batasan dalam menerapkan fungsi-fungsi tersebut, di mana ada pembatasan program pembangunan dan ada pembatasan program rutin. Rekapitulasi proyek dan anggaran PKT Majelis Daerah saya tampakkan 3 tahun, yaitu mulai dari 2019, jumlah proyek rutin 46, tahun 20 45, dan konsep tahun 2021 35. Secara program ada penurunan yang cukup banyak. Demikian juga pembangunan Bapak Ibu. 2019 ada 43 proyek, 2020 ada 47, dan
konsep 2021 ada 41. Ada penurunan 12,76%. Demikian juga akan berdampak dalam anggaran. Anggaran 2019 453.500.000 juta maksud saya. Kemudian tahun 2020 499.500.000 dan konsep 2021 yaitu 396.265.000. Ada penurunan 26,05% secara anggaran. Nah, kita perjelas dengan diagram batang, ya, grafiknya itu jelas, ya, Bapak Ibu, ada grafik penurunan mulai dari 19, 20, 2021. Selanjutnya, saya tampilkan rekapitulasi realisasi anggaran jemaat se-MD ST2, di mana realisasi penerimaan anggaran jemaat-jemaat se-MD rata-rata 48,61% dan realisasi belanjanya 43,86%. Masih di bawah 50%. Kemudian rekapitulasi pelaksanaan dan anggaran rutin PKT Jemaat se-MD ST2, demikian juga secara rata-rata program rutin 43,21 dan anggaran rutin yang terserap yaitu 24,14. Rekapitulasi pelaksanaan dan anggaran pembangunan PKT se-MD juga demikian. Program pembangunan rata-rata tercapai 34,98% dan anggaran pembangunan rata-rata 32,4% penyerapannya. Ya, kita tahu semua bahwa semua oleh karena dampak pandemik COVID-19. Selanjutnya kami tampilkan rekapitulasi pelaksanaan akta sidang ke-38 dari jemaat-jemaat yang sudah merespon. Bapak Ibu bisa meresani nanti. Kemudian juga masalah atau hambatan, usulan atau saran dari jemaat-jemaat juga kami recap. Selanjutnya kami tampilkan rekapitulasi pelaksanaan proyek atau kegiatan anggaran Badan Pembantu Majelis Daerah. Hingga per Juni 2020, pembangunan tercapai 55,88%. Untuk anggarannya terserap 25,97%. Kemudian rutin terlaksana 56,18%, anggaran terserap 35,73%. Kemudian rekapitulasi pelaksanaan proyek kegiatan anggaran BPMJ per Juni 2020 kami sandingkan rencana dan realisasinya. Di sana rencana pembangunan 45 dan realisasinya hanya 21. Kemudian untuk rutinnya dari 47, terrealisasi hanya 23. Demikian juga anggaran yang rencananya pembangunannya 204.777.250 rupiah, realisasi
Rp25.063.600. Demikian juga rutin dari anggaran Rp41.245.000 terrealisasi hanya Rp8.572.000. Demikian Bapak Ibu gambaran sekilas terkait materi persidangan kita, demikian juga rekapan materi persidangan yang mewarnai persidangan kita di tengah-tengah COVID-19. Tetapi Bapak Ibu, kesungguhan semua pihak untuk melakukan bagiannya akan meringankan tugas pelayanan kita bersama ke depan, apapun tantangannya. Demikian laporan Komperlitbang. Selamat bersidang, selamat mencari kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Bapak Dharma yang telah menyampaikan laporan Komperlitbang di dalam persidangan ke-39 Majelis Daerah Surabaya Timur II. Dengan disampaikannya laporan oleh Komperlitbang, maka seluruh rangkaian laporan PHMD Surabaya Timur II telah terselesaikan. Dan sekarang kita akan masuk dalam laporan informasi PHMA. Dan seperti yang tadi didhawuhke Bapak Ketua, bahwa sidang kita adalah sidang yang istimewa, sehingga PHMA tidak bisa rawuh di sini, tetapi laporannya, informasi laporan PHMA dan Dewan bisa panjenengan pirsani, bisa panjenengan cermati di buku materi persidangan mulai halaman 84 sampai 130. Bisa panjenengan cermati di materi sidang kita halaman 84 sampai 130. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam laporan lintas MD. Kita akan mengikuti laporan panitia arisan pembangunan lintas MD Surabaya Timur 1 dan Surabaya Timur 2. Untuk pemaparannya akan disampaikan oleh Bapak Paulus Ngatiman. Keaturhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami berharap kita semua senantiasa sehat selalu. Kami mewakili panitia Semen untuk program lintas bidang Majelis Daerah Surabaya Timur 1 dan 2. Dalam hal ini panitia arisan Semen. Kami akan membacakan surat panitia Semen yang ditujukan kepada pelayan harian Majelis Daerah Surabaya Timur 1 dan kepada pelayan harian Majelis Daerah Surabaya Timur 2. Ini surat demikian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkaitan dengan kelanjutan pelaksanaan kegiatan arisan pembangunan periode tahun 2020 sampai dengan 2024, maka bersama ini kami sampaikan secara terlampir perincian peserta arisan pembangunan dengan nominasi, lot, satuan, dan kewajiban yang harus dipenuhi pada masa persidangan kedua tahun 2020. Kami telah mengestimasi harga semen yang berlaku saat ini 52.000 per sak dengan volume 40 kg per sak. Selain daftar tersebut, kami sertakan pula urutan penerima arisan pembangunan ini pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Penyampaian daftar tersebut mohon dapatnya pengurus harian Majelis Daerah Surabaya Timur 1 dan 2 dapat menyampaikan informasi ini kepada seluruh jemaat di MD masing-masing. Demikian info kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Atas nama Panitia Arisan Pembangunan, Ketua C. Margono Lukas,
Sekretaris Dr. Anda Retno Ambarwati. Kami menyampaikan rincian arisan pembangunan dengan nominasi lot demikian. Setengah lot 2.600.000. Satu lot 5.200.000. Satu setengah lot 7.800.000. Dua lot 10.400.000. Dan kami mengapresiasi kepada seluruh jemaat di MD Surabaya Timur 2 bahwa 14 jemaat dan 1 calon jemaat serta di MD ST2 15 jemaat semuanya sudah lunas membayar kepada panitia arisan pembangunan. Kami menyampaikan pada persidangan kedua ini tahun 2020 penerima arisan pembangunan MD Surabaya Timur 1 yaitu Jemaat Sidoarjo, MD Surabaya Timur 2 adalah Jemaat Darmo. Demikian informasi dari panitia arisan pembangunan mewakili program lintas MD Surabaya Timur 1 dan 2. Terima kasih. Terima kasih Bapak Paulus yang telah menyampaikan informasi dari panitia arisan pembangunan. Di dalamnya ada jemaat-jemaat di MDST Surabaya 1 dan Surabaya Timur 2. Selanjutnya kita akan masuk dalam informasi YBBK Wiyung yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasannya, yaitu Bapak Dr. Andes Toko Adiarto MSI. Untuk waktu dan tempat disediakan. Yang terkasih para peserta sidang MDST 2 yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dan salam patunggilan. Saya mewakili teman-teman dari yayasan, dari YBBK Wiyung, yang terutama mengucapkan banyak-banyak terima kasih bahwa YBBK Wiyung sudah mendapatkan perhatian yang sangat besar, baik dari gereja maupun dari majelis daerah. Nah, itu yang kami harapkan, bahwa koordinasi kerjasama antara yayasan, gereja, sekolah, dan jemaat kalau terjalin dengan baik, maka YBBK bisa berkembang dengan baik. Nah, YBBK Wiyung berusaha untuk mengembangkan diri dengan berbagai daya upaya, tetapi kalau tidak didukung oleh gereja dan MD, maka akan sangat sulit sekali. Sehingga dengan bantuan yang kami terima dari MD akan sangat bermanfaat sekali bagi YBBK Wiyung. Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai perkembangan sekolah yang ada di Wiyung. Seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu YBBK Wiyung sempat mau ditutup karena memang minus, baik SD, SMP, maupun SMA. SMA sudah sempat tutup karena sangat tidak layak. Kemudian berikutnya SD, SMP juga mau ditutup. Tetapi karena
kepedulian dari gereja yang saat itu Pak Pendeta Digdo sangat care terhadap pendidikan, maka dengan dukungan jemaat yang kuyung bagaimana YBPK ini bisa dikembangkan, maka diadakan rapat-rapat bagaimana kita mengembangkan YBPK ini. Maka diputuskan YBPK harus tetap eksis dan harus berkembang. Kemudian juga dilanjutkan dengan Bapak Pendeta Pak Hendro juga yang sangat peduli terhadap pendidikan. Maka kami dari yayasan sangat semangat untuk bagaimana memajukan YBPK. Seperti kita ketahui bahwa YBPK di Jawa Timur itu sudah banyak yang gugur. Dulu katanya 135, sekarang kalau tidak salah tinggal 80-an. Dan yang lain-lain, beberapa YBPK itu tinggal nunggu waktunya. Tinggal nunggu kapan ditutup, karena memang sudah tidak layak. Nah, di Wiyung kami coba laporkan bahwa dari sarana prasarana gedung kita sudah membangun TK beberapa tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu kita membangun TK yang selama ini kita belum punya. Sekarang kita sudah punya dengan bantuan dari kerjasama dengan Korea. Dibantu dengan 300 juta waktu itu. Kemudian kita buat TK dan akhirnya TK bisa berjalan. Dan di bangunan itu lantai 2 sekarang dikembangkan juga ada guest house untuk gereja dan ruang pertemuan untuk acara-acara pemuda atau acara-acara yang lain. Tahun ini kita sudah membangun untuk playgroup. Ya, karena kita sadar bahwa setelah membangun TK, ternyata murid SD makin banyak. Karena alumni dari TK itu hampir 80-90% itu langsung masuk ke SD. Sehingga kita menjadi tidak khawatir untuk murid SD karena ada dari alumni TK kita. Nah, kemudian kita membuat playgroup untuk tahun ini sudah jadi. Tetapi karena corona, maka orang tua tidak tega untuk memasukkan anaknya di playgroup untuk tahun ini. Dan akan kita buka untuk tahun ajaran baru. Kemarin sudah ada 1 orang yang mau daftar untuk tahun ajaran baru di playgroup. Ya, semoga kita mendapatkan murid yang banyak di playgroup, nanti bisa masuk TK, alumninya masuk SD dan kemudian masuk SMP. Sarpras untuk ruang kelas itu sudah setiap kelas dari YBPK Wiyung itu sudah ber-AC, kemudian sudah kita pasang CCTV setiap kelas, kemudian juga LCD sehingga pembelajaran bisa lebih efektif. Ya, sudah dari ruang kelas untuk SMP sudah sangat layak, SD cukup baik, tetapi semua sudah AC, CCTV dan LCD. Yayasan kepala sekolah itu bisa mantau guru-guru yang sedang mengajar. Kalau mengajarnya kurang baik, maka bisa langsung kita tegur.
Kemudian dari SDM kita coba kembangkan dari guru-guru. Semua guru sudah S1 dan linier sesuai dengan jurusan mata pelajaran yang diajar. Hanya satu guru yang belum. Tidak tahu, beliaunya tidak mau untuk menyesuaikan linier. Tetapi beliaunya S1 teknik kimia. Ya, beliaunya ngajar IPA. Kemudian guru-guru secara rutin kita bina, baik dari yayasan, dari sekolah, maupun dari pihak-pihak yang lain untuk mengembangkan SDM kita. Kemudian seminar-seminar sering sudah kita lakukan. Kemudian sertifikasi. Guru-guru kita sudah beberapa mendapatkan sertifikasi, dari SMP sudah 4, kemudian dari SD 3. Ini kita kembangkan terus supaya guru-guru mendapatkan sertifikasi sehingga mendapatkan tambahan pemasukan. Itu dari SDM, kemudian dari sistemnya. YBPK Wiyung mencoba untuk mengembangkan diri, memperbaiki sistem, terutama di dalam hal pembayaran, administrasi keuangan. Jadi kita gunakan satu pakai e-banking, jadi semua pemasukan itu harus masuk ke rekening dari YBPK. Tidak boleh uang dipegang oleh guru atau bendahara. Jadi begitu mendapatkan dana, baik SPP, uang gedung maupun uang yang lain, hari itu juga harus disetor ke bank. Kita buka rekening 1, 2, 3. Rekening 1 itu untuk menampung semua pemasukan. Rekening 2 itu untuk sarpras, operasional sekolah. Rekening 3 untuk pembayaran gaji guru dan karyawan. Dari manajemen, kita mencoba open management. Semua transaksi yang terjadi di YBPK, di sekolah, itu bisa diakses oleh teman-teman yayasan, kapanpun, dari rumah dan dari manapun. Jadi bisa dilihat transaksi dari rekening 1, 2, dan 3. Itu harapan kami supaya penggunaan anggaran itu sesuai dengan apa yang diperlukan. Kurikulum kita perbarui terus, kita kembangkan guru-guru dengan masing-masing mata pelajaran, sehingga makin lama makin kita sempurnakan. Kemudian dari kerjasama, ada beberapa kerjasama yang sudah kita lakukan, dari Korea, kemudian MPKW, kemudian dari gereja dan yang lain. Nah, perkembangan siswa sekarang untuk SMP sekarang total 104, SD 125, TK 34. Totalnya kira-kira 250 siswa YBPK. Nah, yang menjadi tantangan bagi YBPK Wiyung, baik TK, SD, SMP, terutama SMP, yaitu kebijakan dari Pemkot. Kebijakan Pemkot dengan membangun banyak sekolah negeri, terutama di sekitar Wiyung, itu ada 5 atau 6 sekolah SMP negeri. Nah, itu yang menarik siswa-siswa untuk sekolah di negeri karena gratis. Sehingga kalau kita tidak punya kelebihan, maka mereka akan masuk ke sana. Yang kedua, pelanggaran dari pagu per kelas. Di aturan, pagu per kelas itu 32 siswa.
Tetapi di dalam prakteknya, sekolah-sekolah negeri bisa sampai 42 siswa per kelas. Nah, ini juga yang menyedot siswa-siswa untuk masuk di negeri. Yang ketiga, penambahan ruang kelas. Ada beberapa SMP negeri yang bangun untuk nambah kelas. Ya, sehingga saya lupa jumlahnya. Kemarin jumlah siswa SMP itu dikurangi negeri, itu tinggal sedikit. Itu untuk royoan sekolah-sekolah swasta, termasuk YBBK. Itu tantangan kami, tetapi kami akan terus fight bagaimana YBBK supaya berkembang. Untuk kesejahteraan guru, kami per jamnya sudah kira-kira 70.000 per jam. Sudah cukup lumayan, tetapi memang belum ideal, masih kurang. Tetapi nanti akan makin tambah kalau siswanya makin banyak. Selama COVID, gaji guru kita naikkan. Kalau beberapa sekolah diturunkan, di YBBK Wiyung gaji guru kita naikkan. Bahkan kemarin rapelan 4 bulan kalau nggak salah. Januari, Februari, Maret, April kita rapel, setelah itu tiap bulan. Termasuk karena sekarang mengajarnya online, kita bantu dengan pulsa, kira-kira 100.000 per bulan. Tetapi mulai bulan ini dapat bantuan dari Pemkot, sehingga nanti yang 100 itu kita tarik lagi. Karena pulsanya sudah dapat dari Pemkot. Kemudian guru karyawan juga mendapatkan sembako tiap bulan. Itu Bapak Ibu sekalian, mengenai rencana ke depan. Rencana ke depan, playgroup akan kita mulai tahun ajaran baru, tahun depan ini. Kemudian dari segi fisik, kita akan menyelesaikan lantai 4. Di Wiyung membangun gedung lantai 4 yang paling atas belum selesai. Kita berusaha tahun depan menyelesaikan. Bulan lalu kita pinjam ke Majelis Agung melalui gereja, dan ini sangat membantu. Jadi gereja meminjamkan dana 100 dari MA, kemudian kita pakai untuk membangun. Nanti YBBK yang mengangsur. Kemudian kita juga akan mengembangkan kantin sekolah yang sekarang kita rasa sudah kumuh. Nanti kita akan seragamkan supaya rapi sehingga jadi bagus. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita mencoba untuk membranding YBBK supaya image-nya tidak jelek aja. Kalau dulu begitu mengucapkan YBBK kesannya jelek. Nah, kita coba membranding itu supaya makin baik. Dan kemarin ada kerjasama dengan lembaga luar negeri, kita ditunjuk sama YBBK Pusat untuk kerjasama dengan lembaga pengembangan yang ada di 80 negara. Nanti Oktober ini akan ada acara itu di Wiyung. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, sedikit perkembangan mengenai YBBK. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada MDST2 khususnya, para pimpinan dan pengurus, bahwa YBBK Wiyung sudah dibantu, dan itu bagi kami bukan nilainya sebetulnya, tetapi dengan care itu membuat semangat teman-teman yayasan menjadi lebih berkobar-kobar. Kalau yang punya saja semangat, nah kita yang dipercaya untuk mengelola harus lebih semangat lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Terima kasih Bapak Toko Adiarto yang telah menyampaikan informasi YBPK Wiyung. Dan dengan disampaikannya informasi dari YBPK Wiyung, maka rangkaian laporan dan informasi dalam sidang ke-39 Majelis Daerah Surabaya Timur II telah diselesaikan. Untuk itu waktu persidangan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ketua PHMD, pada Pendeta Indro Sujarwo ke aturan. Oke, terima kasih Bu Pendeta Dwi Hastuti yang sudah memandu dalam acara laporan dan informasi baik PMD, PMA, demikian dari Yayasan Pendidikan kita YBPK Wiyung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama acara kita sebenarnya sudah selesai di tahap laporan-laporan. Karena itu saya ingin mengingatkan kita semua. Yang pertama, agenda persidangan kita ini memang panjang, tanggal 10 sampai dengan 31 Oktober 2020. Maka ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Semua anggota sidang dan pembantu di dalamnya, monggo masing-masing memperhatikan dengan baik, karena ada kesempatan diberikan kepada kita semua untuk menanggapi tanggal 10 sampai dengan 11 melalui WA Group anggota Majelis Daerah. Silahkan dikirim di sana. Nah, nanti kami akan merespon, kami akan menanggapi sesuai dengan jadwal yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Sekretaris. Menika yang saya harus mengingatkan memang. Lalu rapat seksi dimohon sebisa mungkin Bapak Ibu bisa melakukannya secara daring. Mengingat situasi kita saat ini, sehingga jauh lebih aman, lebih efektif saya kira kalau daring dan multimedia panitia dalam hal ini demikian Karangpilang dan juga Majelis Daerah akan menyiapkan memfasilitasi Bapak Ibu untuk melakukan rapat seksi. Monggo tanggal berapa, jam berapa, segera memberi informasi kepada kami PMD, secara khusus kepada sekretaris langsung informasinya. Yang berikutnya terkait dengan sidang paripurna. Paripurna ini akan kita lakukan 1 hari Bapak Ibu di tanggal 31 Oktober. Mangke minta tolong kita semua bisa mengikuti. Ini juga daring, yang semula memang direncanakan akan ragawi, tapi tidak memungkinkan untuk kita lakukan di Tretes. Akhirnya kita lakukan secara daring, sehingga harapan kami semua bisa mengikuti. Anggota Majelis Daerah, demikian para badan pembantu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya ingatkan kepada kita semua pada kesempatan saat ini. Dan minta tolong semua mencermati materi sidang. Dipersilahkan panjenengan merespon, menanggapi semuanya. Sekali lagi dikirim melalui grup anggota Majelis Daerah. Dan kita akan bersama-sama mengakhiri acara kita pada saat ini untuk kita skores, untuk break sampai dengan tanggapan pada tanggal 10 sampai dengan pada tanggal 12. Tanggapan akan disampaikan, tanggapan Majelis Daerah akan dilaksanakan tanggal 13 Oktober. Kita akan menutup acara kita pada saat ini. Mohon Pak Pembantu Umum Pendeta Heru Gestoko untuk menutup dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menutup ini dengan kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Dalam acara ini, kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberikan hikmat kepada kami semua.
Sampai akhirnya ini Tuhan, kami akan mengakhiri dan kami akan beristirahat sejenak. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Heru Gestoko. Bapak Ibu sidang diskores sampai menunggu tanggapan-tanggapan dari anggota persidangan.